Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mertasari dengan NIM 20300121046 dari kelas MPIB kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fira dengan NIM 20301211049 dari kelompok 1 kelas MPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid Fatur Rahman dengan NIM 20300121067 dari kelompok 1 kelas MPIB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Al-Muhajir dengan NIM 20300121050 dari kelas MPIB dan dari kelompok 1. Terima kasih. Definisi evaluasi diri madrasah. Evaluasi diri madrasah atau EDM adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP menurut Mohanty et al. Sani menyatakan bahwa evaluasi diri madrasah merupakan suatu upaya madrasah untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh madrasah masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, memperhatikan kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan, bahkan ancaman, menurut Raden N. Said. Soekardi secara umum berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses dalam menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah tercapai. Hal ini dijelaskan lagi oleh Soekardi bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil keputusan. Hendarman mengatakan pelaksanaan evaluasi diri madrasah juga akan sangat membantu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Artinya, harus ada sistem yang mampu mengkoordinir keduanya dalam rangka penjaminan mutu internal satuan pendidikan antara pelaksanaan EDM dan penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah harus satu kesatuan. Karena pada dasarnya dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan daripada hasil evaluasi itu sendiri. EDS juga merupakan instrumen utama dalam implementasi tahapan SPMP. Secara singkat, tahapan SPMP dimulai dari 1. Pengumpulan data, 2. Analisis, 3. Pelaporan atau pemetaan, 4. Penyusunan rekomendasi, dan yang terakhir upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Proses penyusunan EDM. EDM di setiap madrasah menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan dilakukan oleh tim inti madrasah. Dalam pelaksanaannya, tim dibantu oleh operator madrasah yang menangani pendapatan di madrasah dan program BOS. Proses penyusunan EDM dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, EDM dilakukan secara rutin setiap tahun. Yang kedua, EDM disusun berdasarkan data dan fakta objektif karena akan digunakan oleh madrasah untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri. Ketiga, hasil EDM terbuka untuk diketahui oleh semua pihak. 4. EDM dilakukan secara online atau semi-online untuk madrasah di daerah yang mengalami kesulitan akses internet. Penyusunan EDM mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kepala madrasah membentuk tim yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah dengan susunan keanggotaannya, yakni penanggung jawab kepala madrasah, ketua salah satu wakil kepala madrasah, anggota, perwakilan guru, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa di luar komite madrasah, dan perwakilan siswa atau OSIS. Jika diperlukan, madrasah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat
atau tokoh agama di luar komite madrasah. Kedua, dilakukan sosialisasi atau pelatihan kepada tim tentang pentingnya EDM, pemahaman indikator dalam instrumen EDM secara pengisian instrumen dan pemanfaatan hasil EDM. Ketiga, tim mengumpulkan data, informasi dan bukti fisik dari berbagai sumber yang relevan untuk dasar penilaian indikator yang ada dalam instrumen. Keempat, tim mendiskusikan dan menetapkan standar mutu pengelolaan madrasah atau sekolah. Secara etimologis, standar memiliki arti ukuran, di mana dalam kata kerja mengukur berarti menilai mutu dengan cara membandingkan, menguji, mencoba, mengira, dan sebagainya. Berdasarkan definisi ini, yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang digunakan untuk menilai mutu atau kualitas dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks madrasah dapat didefinisikan sebagai acuan yang digunakan dalam menilai kualitas sebuah madrasah. Dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah atau sekolah, pada umumnya pemerintah telah menyediakan aturan mengenai standar yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan. Standar ini dapat digunakan untuk menjadi acuan setiap madrasah dalam menilai kinerja mereka. Standar tersebut dengan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Untuk selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Kekuatan dan kelemahan standar pembiayaan itu: A. Kekuatan: 1. Sedang membuat RKAM dan mengalokasikan ke 8 standar. 2. Sudah membuat laporan pertanggungjawaban. B. Kelemahan: RKAM yang dibuat belum disosialisasikan ke sivitas akademika. Kedua, laporan pertanggungjawaban belum sempurna. 3. Terdapat pembiayaan di luar rencana anggaran, seperti undang-undang untuk pentas seni di luar madrasah. Berkaitan EDS dengan penjaminan dan peningkatan mutu. EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktik dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP atau BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, dan rencana pengembangan nasional di bidang pendidikan, Renstra Kemendiknas dan Renstra Kemenak. Evaluasi diri EDS sebagai komponen penting dalam SPMP merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk menyusun program pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. Karena itulah EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. Kegiatan EDS berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini. Dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validasi proses. EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional, terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota,
provinsi, dan nasional.